Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yumna sama Faizah, Rehan Majdi, dan Hafiz Khairus Sifa akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sintaksis. Secara etimologi, sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan dan tatin yang berarti menempatkan. Sehingga secara etimologis, sintaksis dapat diartikan menempatkan bersama-sama kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sedangkan pengertian sintaksis menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Abdul Khair, sintaksis adalah tatanan linguistik umum yang membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur lain sebagai suatu ujaran. Verhaer memaparkan bahwa sintaksis adalah menyelidiki semua hubungan antar kelompok kata atau antar frasa dalam suatu sintaksis itu. Sintaksis mempelajari hubungan gramatika di luar batas kata, tapi di dalam satuan yang disebut kalimat. Struktur sintaksis. Secara umum, struktur sintaksis terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau yang biasa kita sebut SPOK. Menurut Verhaer, fungsi sintaksis terdiri dari unsur SPOK tersebut adalah kotak-kotak kosong atau tempat-tempat kosong yang tidak memiliki fungsi apa-apa karena kekosongannya. Tempat kosong tersebut diisi oleh sesuatu yang berupa kategori dan mempunyai peran tertentu. Perhatikan contoh di bawah ini. Kakek melirik nenek tadi pagi. Tempat kosong subjek diisi kakek atau yang termasuk nomina. Tempat kosong predikat diisi kata melirik yang termasuk verba. Tempat kosong objek diisi ibu yang termasuk nomina, dan tempat kosong keterangan diisi oleh frase tadi pagi atau nomina. Fungsi tersebut berupa kategori sintaksis yang memiliki peran-peran sintaksis. Kakek memiliki peran pelaku atau agentif, melirik memiliki peran aktif, nenek memiliki peran sasaran, dan kata tadi pagi memiliki peran waktu. Nah, bagaimana jika contoh kalimat di atas kita rubah menjadi kalimat pasif? Menjadi nenek dilirik kakek tadi pagi. Di sini, kata nenek yang tadinya mengisi fungsi objek berubah menjadi fungsi subjek, namun perannya tetap sasaran. Verba aktif melirik berubah menjadi verba pasif, yaitu dilirik, dan sekarang berperan menjadi pasif. Kakek yang semula mengisi fungsi subjek, sekarang mengisi fungsi objek, namun perannya tetap sebagai pelaku. Sedangkan frase tadi pagi tetap mengisi fungsi keterangan dengan peran yang tetap juga, yaitu waktu. Lalu, apakah struktur sintaksis selalu berurutan SPOK seperti contoh di atas? Jawabannya adalah tidak selalu. Susunan fungsi sintaksis tidak harus selalu berurutan SPOK, dan keempat fungsi tersebut tidak harus selalu ada dalam setiap struktur sintaksis. Perhatikan contoh di bawah ini. Keluarlah nenek dari kamarnya. Keluarlah di sini sebagai predikat, nenek sebagai subjek, dari kamarnya sebagai keterangan. Nah, dari contoh ini kita dapat melihat bahwa tidak ada objek dalam kalimat ini. Selain itu, kalimat ini tidak berurutan seperti SPOK. Fungsi keterangan atau K dalam kalimat-kalimat di bawah ini mempunyai posisi yang tidak sama. Yang pertama yaitu tadi pagi, kakek melirik nenek. Kakek tadi pagi melirik nenek. Kakek melirik nenek tadi pagi. Nah, ketiga contoh ini semuanya benar. Namun perlu diperhatikan, urutannya harus selalu tetap antara fungsi P dan O. Atau bisa dikatakan fungsi P dan O harus berurutan atau beriringan. Nah, fungsi P dan O dalam kalimat ini adalah melirik dan nenek. Jika mereka dipisahkan, tidak akan menjadi kalimat yang efektif. Contohnya seperti kalimat selanjutnya yaitu kakek melirik tadi pagi nenek. Nah, kalimat ini tidak efektif. Banyak pakar yang mengatakan bahwa suatu struktur sintaksis minimal harus memiliki fungsi subjek dan fungsi predikat. Namun, dalam kalimat
Dia tinggal di Jakarta. Frase di Jakarta tidak dapat dihilangkan karena konstruksi dia tinggal tidak efektif. Kata tinggal pada kalimat tersebut merupakan verba yang menyatakan lokasi, sehingga harus menambahkan fungsi keterangan yang berperan lokatif. Dalam hal ini, yaitu frase di Jakarta. Penggunaan fungsi objek tidak harus selalu ada pada kalimat yang predikatnya berupa verba transitif. Verba transitif yang objeknya tidak perlu muncul adalah verba yang menyatakan kebiasaan atau verba yang mengenai orang pertama tunggal atau orang banyak secara umum. Sekretaris itu sedang mengetik. Nah, kalimat ini, verba mengetik menyatakan pekerjaan yang biasa dilakukan seorang sekretaris dan yang biasa diketik adalah surat. Dari pagi, nenek belum makan. Dalam masyarakat Indonesia, karena yang dimakan adalah nasi, maka kalimat tersebut benar, meskipun tanpa objek. Selanjutnya yaitu alat sintaksis. Eksistensi struktur sintaksis terkecil ditopang oleh urutan kata, bentuk kata, intonasi, dan konektor. Dalam bahasa Indonesia, urutan kata tampaknya sangat penting. Nah, meskipun demikian, ada juga bahasa yang lebih mementingkan bentuk kata, dan ada juga yang lebih mementingkan intonasi. Urutan kata adalah letak atau posisi kata yang satu dengan kata yang lain dalam suatu konstruksi sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan urutan kata dapat menimbulkan perbedaan makna. Contohnya seperti 3 jam tidak sama dengan jam 3. 3 jam menyatakan masa waktu yang lamanya 3 kali 60 menit, sedangkan jam 3 menyatakan saat waktu. Bentuk kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas 2 macam, yaitu kata dasar dan kata bentukan. Dalam bahasa Latin, bentuk kata tampaknya berperan mutlak, sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak. Batas antara subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia ditandai dengan intonasi berupa nada naik dan tekanan. Contoh, kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Selanjutnya yaitu konektor. Konektor berfungsi untuk menghubungkan satu konstituen dengan konstituen lain, baik yang berada dalam maupun di luar kalimat. Terdapat 2 jenis konektor. Yang pertama yaitu konektor koordinatif, yaitu konektor yang menghubungkan 2 konstituen yang sama kedudukannya atau sederajat. Contohnya dan, atau, tetapi. Konektor subordinatif, yaitu konektor yang menghubungkan 2 buah konstituen yang kedudukannya tidak sederajat. Contoh, kalau, meskipun, dan karena. Satuan sintaksis. Satuan-satuan sintaksis meliputi kata, yang merupakan satuan terkecil dalam sintaksis, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Nah, khusus pada pembahasan kali ini, kami akan membahas lebih dalam tentang frase dan klausa. Frase adalah sebuah makna linguistik. Lebih tepatnya, frase merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. Frase adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Artinya, frase hanya terdiri dari salah satu fungsi, bisa terdiri dari subjek saja, bisa juga hanya terdiri dari verba atau bisa diawali dengan preposisi. Frase termasuk salah satu satuan linguistik yang tidak mempunyai ciri-ciri atau batas fungsi sebagai klausa, sehingga tingkatan frase berada di bawah klausa dan di atas tingkatan kata. Frase terdiri dari beberapa kata dan secara fisik mengisi slot-slot pada tingkatan klausa. Frase selalu terdiri dari morfem bebas yang tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu unsur frase dipisahkan, akan mengubah makna dari sebuah kalimat. Maka dari itu, pemindahan tata letak frase harus dilakukan secara keseluruhan. 1. Ciri-ciri frase. Frase memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu pertama, terbentuk atas 2 kata atau lebih dalam pembentukannya. Kedua, menduduki fungsi gramatikal dalam kalimat. Ketiga, mengandung satu kesatuan makna gramatikal. Keempat,
bersifat non-predikatif. 2. Jenis-jenis frase. Frase memiliki beberapa jenis, yaitu frase eksosentrik, frase endosentrik, frase koordinatif, dan frase apositif. A. Frase eksosentrik. Frase eksosentrik adalah frase yang salah satu unsur pembentukannya menggunakan kata tugas. Secara keseluruhan, frase ini dapat mengisi fungsi keterangan. Contoh kalimatnya adalah, dia datang dari Bandung. Dia berdagang di pasar. Yang baru bukan punya saya. B. Frase endosentrik. Frase endosentrik adalah frase yang unsur-unsurnya berfungsi untuk diterangkan dan menerangkan atau menerangkan dan diterangkan. Salah satu komponennya itu dapat menggantikan kedudukan keseluruhannya. Contoh, adik sedang membaca komik di kamar. Harga buku itu mahal sekali. Kuda putih di lapangan terlihat indah. C. Frase koordinatif. Frase koordinatif adalah frase yang unsur-unsur pembentuknya menduduki fungsi inti, atau komponen pembentuknya terdiri dari dua atau lebih yang sama dan sederajat. Contoh, ayah dan ibu besok pergi ke Bandung. Langit malam disinari oleh bulan dan bintang. Kita harus siap lahir dan batin saat hasil ujian diumumkan. D. Frase apositif. Frase apositif adalah frase yang kedua komponennya saling sesamanya, dan oleh karena itu urutan komponennya dapat dipertukarkan, atau salah satu unsurnya dapat menggantikan kedudukan unsur intinya. Contoh, Ramli, teman saya, baik sekali. Atau, teman saya, Ramli, baik sekali. Adit memberikan laptopnya kepada saya, saudaranya. Atau, Adit memberikan laptopnya kepada saudaranya, saya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang klausa. Yang pertama adalah pengertian klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi ini ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai keterangan. Sebuah konstruksi disebut kalimat kalau kepada konstruksi itu diberikan intonasi final atau intonasi kalimat. Jadi, semisalkan konstruksi nenek mandi baru dapat disebut kalimat kalau kepadanya diberi intonasi final. Kalau belum, maka masih berstatus klausa. Tempat klausa adalah di dalam kalimat. Dapat juga dikatakan, klausa adalah sebuah konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung unsur predikatif. Menurut Kraft, klausa berpotensi menjadi kalimat. Menurut Manaf, menjelaskan bahwa yang membedakan klausa dan kalimat adalah intonasi final di akhir satuan bahasa itu. Kalimat diakhiri dengan intonasi final, sedangkan klausa tidak diakhiri intonasi final. Intonasi final itu dapat berupa intonasi berita, tanya, perintah, dan kagum. Selanjutnya adalah jenis-jenis klausa. Yang pertama, jenis klausa berdasarkan strukturnya. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. A. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat. Klausa bebas ini merupakan suatu klausa yang berpotensi menjadi sebuah kalimat. Artinya, apabila di dalam penulisannya itu diawali dengan huruf kapital, serta juga diakhiri dengan adanya tanda baca, maka klausa tersebut dapat menjadi kalimat. Biasa di dalam sebuah kalimat, inti dari kalimat tersebut berupa klausa bebas. Contohnya, kamu harus pergi. Dia menangis, dan ayah sangat marah. B. Klausa terikat.
Klausa terikat ini merupakan klausa yang tidak berpotensi menjadi kalimat, meskipun dalam penulisannya itu diawali oleh huruf kapital, kemudian diakhiri oleh tanda baca. Biasanya, ia menjadi pelengkap di dalam sebuah kalimat. Contohnya, supaya kita sadar ketika ibu tidur dan dekat kantor kelurahan. Yang kedua, jenis klausa berdasarkan fungsinya. A. Klausa subjek. Klausa subjek merupakan klausa yang berkedudukan ialah sebagai subjek di dalam sebuah kalimat. Contohnya, ternyata ayah sedang membaca buku itu. B. Klausa objek. Klausa objek ini merupakan klausa yang berkedudukan ialah sebagai objek dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti ibu sedang menyusun daftar belanjaan. C. Klausa keterangan. Klausa keterangan ini merupakan suatu klausa yang berkedudukan sebagai keterangan di dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti, karena sakit, Budi tidak pergi sekolah. D. Klausa pelengkap. Klausa pelengkap ini merupakan klausa yang berkedudukan sebagai pelengkap di dalam sebuah kalimat. Contohnya, aku dianggap sudah mati. Yang ketiga adalah jenis klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya. A. Klausa lengkap. Klausa lengkap ialah klausa yang mempunyai unsur subjek serta predikat. Apabila subjeknya di awal disebut klausa lengkap susun biasa, apabila subjeknya berada di belakang predikat, maka disebut dengan klausa lengkap susun balik atau inversi. Contohnya, kami sedang bekerja, ibu memasak, Rian sekolah hari ini. B. Klausa tak lengkap. Klausa tak lengkap ini ialah jenis klausa yang hanya mempunyai unsur predikat tanpa subjek. Contohnya, terpaksa berhenti dari pekerjaannya, sudah pergi dari tadi siang, sedang membuat kue. Yang keempat adalah jenis klausa dengan berdasarkan kata negatifnya. A. Klausa negatif. Klausa negatif ini merupakan klausa yang mempunyai kata negatif seperti tidak, bukan, jangan, dan lain-lain, sehingga predikatnya itu bersifat negatif. Contohnya seperti, ibu belum pergi, bukan saya yang melakukannya. B. Klausa positif. Klausa positif ini merupakan klausa yang tidak mempunyai kata negatif, sehingga predikatnya itu bersifat positif. Contohnya, saya berhasil melakukannya, kami sudah menjadi anggota. Yang kelima, jenis klausa berdasarkan fungsi predikatnya. A. Klausa verbal. Klausa verbal ini merupakan klausa yang predikatnya itu berupa kata kerja. Contohnya, kami berlari, ibu memasak. B. Klausa nominal. Klausa nominal ini merupakan klausa yang predikatnya itu berupa kata benda. Contohnya, ibunya seorang guru, dia siswa SMA. C. Klausa adjektifal. Klausa adjektifal adalah klausa yang disusun oleh kata sifat. Contohnya, baju yang mahal, cerdas sekali. D. Klausa preposisional. Klausa preposisional ini merupakan klausa yang predikatnya itu ialah frasa dari kata depan atau preposisi. Contohnya seperti dari pasar malam menuju ke sekolah. E. Klausa numeral. Klausa numeral ini merupakan klausa yang predikatnya itu berupa kata atau juga frasa numeralia atau bilangan. Contohnya 2 juta sebulan, 3 kali sehari. Baiklah, cukup sekian penjelasan tentang sintaksis, frase, dan klausa dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.